ada keraguan di diri saya setelah melihat suami setelah hijrah. Dia mendekatkan diri dengan Allah, tapi seperti menjauhkan diri dengan saya. Dia menjadi lebih galak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kita Three Arabian Brothers. Alhamdulillah kita masih dikasih umur buat Kasih kesehatan. ngisi-ngisi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga kita bisa terus membuat konten-konten yang bermanfaat Iya, untuk bangsa dan negara kita Indonesia, Amin. insyaallah. Khususnya para pemuda lah dan para pemudi ya. pemudi. Oke. Ana tuh kemarin Iya. semalam sih. Jadi lagi baca-baca di Instagram. Ternyata ada yang DM ke kita nih. Ya. Ini Anda bacain ya. Iya. Dia Di ini Instagram ya. di Instagram DM ke kita. Dia ini ukhti ya atau perempuan. Dia bilang gini, coba. Ana. Assalamualaikum Ustadz dan tim. Afwan, saya mau curhat sekalian bertanya. Suami saya udah hampir 2 tahun belakangan ini sering mengikuti pengajian-pengajian sunnah. Saya juga sering ikut karena diajak oleh suami. Tapi saya belum sepenuhnya hijrah seperti suami saya, kata dia gitu. Awalnya saya ingin dan sangat tertarik sama si kajian-kajian ya, sunnah. Tapi dari awal suami saya itu sedikit memaksa. Mungkin kalau ikut atau apa kali ya. Bahkan cenderung galak. Kalau mengajak saya. Dan yang membuat saya tidak sepenuhnya ikut hijrah itu karena ada keraguan di diri saya setelah melihat suami setelah hijrah. Jadi gimana ya maksudnya tadi? Jadi dia kayaknya ragu di diri saya setelah ngelihat suaminya kok hijrah jadi kayak begini gitu. Malah lebih kasar, kaku. Galak. Tuh. Terus dia jadi sangat berubah gitu ya. Dia mendekatkan diri dengan Allah, tapi seperti menjauhkan diri dengan saya. Dia menjadi lebih galak. Malah terkadang ada hal kesalahan kecil aja yang saya perbuat, tetapi dia marahnya seperti saya melakukan dosa yang sangat besar. Improve lah ya. Iya. Saya mencoba beberapa kali bertukar pikiran dengan dia, tapi malah tidak dijawab sama sekali. Saya mohon nasihatnya. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Nah, gimana Ustaz? Masya Allah. Curhatannya Cukup dalam ya. cukup dalam nih. Jadi emang subhanallah ya, orang rata-rata ya kalau yang belajar ilmu agama itu emang Masya Allah ya, dia udah ada kecondongan buat semangat mempelajari ilmu. Menggebu-gebu gitu. Iya, menggebu-gebu. Cuman terkadang menggebu-gebunya ini kebawa untuk diterapkan di dalam kehidupan dan di keluarganya. Sehingga ini yang terkadang jadi kepleset lah atau jatuh. Sehingga dia pengennya tuh semuanya dengan instan. Contoh ketika dia misalnya datang ke salah satu tempat kajian ya, atau bagi penanya, dia dengar nih bahwa ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Banyaknya tentang keharaman. Ya, apalagi dia datangnya itu misalnya tidak mengikuti kajian dari awal. Kan suka ada yang diajak sama teman udah setengah perjalanan. udah setengah kitab, dia nggak dengar nih, terkadang kajian tuh edisi fullnya. Nah pas dia dengar, oh berarti ini haram, ini haram. Ketika tiba di rumah, main diterapin aja semuanya tanpa melihat sisi baik atau maslahah dan mudaratnya, mana baik, mana buruknya. Terkadang kan namanya orang yang baru mau hijrah itu ya, itu terkadang dirinya dulu. Nah itu kan butuh proses.
buat dirinya saja butuh proses, apalagi dia mau mengajak keluarganya, ya, abah ibunya, orang tua, terlebih lagi yang hidup serumah dengan dia itu seperti ini, istrinya, yang selalu tinggal di rumah bersamaan, ya, begitupun juga anak-anaknya, bahkan sampai satu ranjang. Nah, ketika dia sudah mendapatkan ilmu, apalagi baru ya, baru mendapatkan ilmu, itu dia harus terapkan dulu di diri dia dengan perlahan, karena kan dia baru hijrah atau baru mau hijrah. Baru setelah itu dia terapkan ke keluarganya, ke istrinya juga dengan perlahan-lahan. Memang betul, kalau kita mendapatkan suatu ilmu, maka kita sampaikan ke orang-orang yang belum mendapatkan ilmu. Tapi kita lihat bagaimana cara kita menyampaikan ilmu tersebut. Jangan sampai kita telan semuanya, kita sampaikan juga secara total gitulah, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan lain. Contoh lain ya. Misalnya kita mendengar tentang bahwa pakai cadar itu lebih afdol atau lebih utama. Karena seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kan ya. Yeah. Nah, sedangkan istrinya jilbab aja itu masih terkadang pendek ya. Kalau orang-orang yang baru mau hijrah kan butuh proses. Belum sesuai sekarang syar'i jilbab lah, itu ya. ya masih yang pendek. Terus juga mungkin pakaian masih ya sudah menutup aurat tapi belum seperti yang sesuai dengan syariat, misalnya tidak terlalu longgar, masih agak membentuk. Nah, bagaimana mungkin dia pengen langsung menerapkan biar istrinya itu langsung dengan cadar, kan agak sedikit bertolak belakang lah. Yang sebelumnya istrinya mungkin masih berpakaian yang mengikuti mode dan segala macam, tiba-tiba suaminya ini mendengar bahwa cadar ini lebih utama dan lebih afdol, dan harus para suami itu menerapkan kepada istri-istrinya. Misal dia mendengar pengajian, akhirnya dia suruh tuh istrinya langsung memakai cadar. Ya, kita bukan tidak menyuruh para suami menyuruh istri untuk memakai cadar, tidak ya. Maksudnya dalam hal menerapkan, ini sebagai contoh aja ya. Kayak kayu. Ya, gitu. tentunya wanita yang berpakaian cadar mulia, masya Allah, memiliki keutamaan, lebih terjaga dari fitnah. Tapi tadi ketika mendengar suami ilmu, diantaranya tadi ya, ilmu tentang masalah cadar, ketika ingin menerapkan ke istrinya, dia harus menimbang bagaimana istrinya ini sudah proses dalam mempelajari agama. Tidak bisa instan. Dan yang terpenting ya, dalam penyampaian yang harus kita jaga, itu akhlak kita terlebih dahulu. Bagaimana penyampaian yang bijaksana, yang baik. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada orang-orang yang ingin berdakwah bil mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik dan bijaksana, tidak dengan keras. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita ya, ketika datang wahyu untuk menyebarkan agama Allah dengan lemah lembut, terkadang dengan diam-diam, tidak terang-terangan. Dia mengikuti prosedur dan bertahap, tidak langsung instan menyebarkan dan segala macam. Ketika diusir dari kota Mekah, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dari kota yang dicintainya menuju kota Madinah. Begitu dengan akhlak ya, penyampaian agama ini harus dengan akhlak dan bijaksana. Bahkan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Ya, seorang mukmin itu yang sempurna, yang paling baik imannya adalah yang paling bagus akhlaknya ya. Jadi kalau iman mau sempurna, imannya itu mau baik, akhlaknya dulu diperbaiki. Nah, begitupun juga ketika kita menyampaikan, ketika kita ingin mendidik, ketika kita berpapasan baik dengan keluarga, dengan kawan, dengan semuanya, akhlak yang kita tonjolkan yang dengan bijaksana dan yang baik. Sehingga mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang mukmin yang terbaik. Nah, lanjutan hadis ini ya menjelaskan wa khiyarukum min nisaihim. Dan sebaik-baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Jadi salah satu akhlak yang baik ya adalah yang berlaku baik kepada istrinya. Nah, jadi ketika kita misalnya udah mendapatkan ilmu, belajar agama segala macam ya, atau penanya, itu bisa nasihati ke suaminya. Jadi ketika sudah mendapatkan ilmu, atau bahkan juga istri ya, ketika sudah mendapatkan ilmu, ketika menyampaikan itu dilihat. Yang pertama itu akhlaknya gimana, cara penyampaiannya itu seperti apa. Jangan langsung tadi ditelan sampein, tanpa dipertimbangkan istrinya ini bagaimana kondisinya, atau suaminya ini bagaimana
kondisinya. Ya misal lagi capek, terus Iya, ataupun juga tadi ya marah-marah. kondisi si suami atau si istrinya ini dalam level-level hijrahnya itu udah sampai mana? Iya. Kan ada bertahap semuanya ya. Apakah dia sudah level yang Masya Allah sudah banyak mengikuti taklim, kajian, sehingga ketika kita mengingati, insya Allah dia sudah faham, ya. Ataupun juga ada yang level-levelnya ini baru, belum lama gitu dia belajar. Nah, kita harus mengkondisikan dengan akhlak yang bijaksana. Contoh, misalnya ketika kita mendapatkan, ya contoh lagi ya, ketika kita mendapatkan ilmu tentang pakaian syar'i di salah satu pengajian, kita melihat istri kita ini masih belum berpakaian syar'i. Berarti kan levelnya masih baru nih, masih baru, mungkin baru kita aja yang hijrah. Kita harus lihat itu. Jadi ketika kita nyampein, kita perlahan. Dan kelembutan. Iya, misalnya sambil ajak tamasya si istrinya. Ya. Jalan-jalan gitu, sambil nasihati. Tadi aku dengar nih di radio, atau tadi aku lagi sholat zuhur, ada kajian di masjid. Bagus nasihatnya. Misal gitu ya, nasihatin. Katanya, salah satu ciri-ciri wanita sholihah yang dijamin insya Allah masuk surga, itu adalah yang salah satunya menjaga pakaiannya. Yuk kita sama-sama rapehin pakaian kita kan. Gitu enak tuh, mudah diterima. Begitupun juga istri. Misalnya suaminya ini naudzubillah masih melakukan hal-hal yang tidak baik, berlaku kasar kepada anak. Pulang selalu tengah malam, dia mementingkan teman-teman dan kawan-kawannya, ya. Nah, ketika istri ingin menasehati, caranya gimana nih biar suami ini terima? Contohnya seperti sang penanya, misalnya suaminya setelah belajar, dia menjadi keras. Nah, untuk menetralisir lah ya, biar nggak jadi keras lagi. Pijetin dulu. Nah, caranya misal ketika suami pulang dari pengajian, pakai pakaian yang menggoda lah. Kan boleh, wanita untuk pasangan yang halal boleh ya. Dandan yang cantik, terus sudah disiapkan makanan-makanan kesukaannya. Ya, terus ketika datang dipeluk, dicium, dipijitin, disiapin bajunya. Terus setelah mandi digosokin, segala macam lah, diservis lah, servis buat muaskan. Nah, ketika itu insya Allah tadinya mungkin ya suami itu udah muniat kasar kepada kita, ketika kita sudah berlemah lembut kepada suami, insya Allah. Karena Rasulullah SAW juga ya memberitakan kepada kita bahwa ketika kita ingin baik nasihat itu diterima atau kasih sayang ini semakin erat, baik suami istri, kawan, adik kakak, orang tua, yaitu adalah berikanlah salah satunya yaitu dengan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Oh, itu dari Rasulullah gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi ya intinya kita itu bisa menimbang-nimbang lah ketika kita sudah menuntut ilmu, mau kita sudah puluhan tahun, bahkan kita sudah menuntut ilmu 10 tahun, 15 tahun, belum tentu ya yang di rumah, kadang kawan ya, jangan anak kita ya, anak kita itu mungkin tidak sejalan dengan kita. Mungkin anak-anak dan istri setiap kita ngaji ikut ngaji juga, tapi tidak menjamin mereka itu sejalan dengan kita dalam beberapa hal. Nah, ketika ada gesekan lah ya, namanya keluarga, namanya pasangan, pasti ada gesekan. Nah, itu bagaimana kita bisa meredam. Di antaranya meredam hal tersebut dengan akhlak. Akhlak yang baik yang selalu kita kedepankan, ego kita turunkan, ya. Misalnya ketika istri emosi, ketika istri tidak mau menerima nasihat, ego kita turunkan, jangan malah dipukul, kita tinggalkan, diusir, malah akan menjadi semakin runyam dan naudzubillah berakhir buruk, yaitu perceraian atau perpisahan. Bahkan yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada para suami, ya, mau bagaimanapun istri, kita itu harus bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan dalam firman-Nya itu di surat An-Nisa ayat ke-19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah mereka dengan yang baik dan bijaksana. Bahkan di dalam yang lainnya juga dikatakan ya, mungkin ya kata Allah dan Rasul-Nya, mungkin dari hal yang kita tidak sukai ini ya, itu ada hikmah di balik itu semua. Kalau kita sabar, bukan kita dengan emosi. Jadi mungkin namanya manusia pasti ada kekurangan.
bagaimana kita bijaksana menanggapi hal tersebut. Jadi buat penanya, tentunya coba menasehati dengan sabarlah, bijaksana, agar tentunya keharmonisan tetap terjalin. Tadi diantaranya dengan hadiah atau dengan servis yang memuaskan. Begitupun juga sang suami, ya. Tentunya ketika sudah mendapatkan ilmu, dia bisa bijaksana dalam menyampaikan kepada khususnya istrinya ataupun juga anak-anaknya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah ya, insya Allah masalah-masalah seperti ini ya, atau ya curhat, pertanyaan, DM yang masuk, itu tentunya akan menjadi rutinitas di channel kita lah. Acara-acara untuk bagi orang-orang yang ingin menanyakan baik permasalahan ataupun juga seputar ilmu agama. Dia misalnya masalah fikih sholat, atau masalah keluarga, atau masalah dengan pasangannya atau apa. Nah itu bisa lah, karena alhamdulillah udah ada beberapa nih yang masuk, yang insya Allah ini menjadi rutin pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas di program baru kita, itu namanya Curhat Dong Ustadz. Alhamdulillah. Iya, jadi kita pakai nama curhat ya, biar masuk lah ke segala lini insya Allah. Nah, sekali kan mungkin kalau ada yang suka, kadang-kadang suka mau nanya cuman nggak enak sama Ustadz, ternyata di sini udah ada jawabannya nih, kan enak betul. tuh. Ya. Dan juga yang pertanyaan-pertanyaan mungkin yang singkat itu juga kita akan share bukan di YouTube aja, misalnya manfaat tapi hanya sedikit gitu. Misal Ustadz gimana sih biar hati ini gak gelisah, misal gitu. Pertanyaannya sedikit. Mungkin jawabannya juga kan tidak terlalu banyak ya. Beda dengan tadi kan dia seperti curhat kehidupannya dan segala macam. Itu nanti bisa kita posting di Instagram atau kita kumpulkan dan kita akan naikkan juga di YouTube insya Allah. Insya Allah. Makanya insya Allah kita buat kita supaya terus dukung terus channel kita yang baru banget nih ya. Baru sebulan lah. Mudah-mudahan bisa terus menerus membuat konten-konten manfaat. Alhamdulillah. Semua kita senang ya. Alhamdulillah dari 1 bulan ini responnya, animo masyarakat tuh alhamdulillah kelihatannya baik dari keluarga pada mendukung lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.